Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi salihin, amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnata rasulih. Shadaqan nabiyyu ala haditsih. Yang saya hormati para tuan guru, para buya, para alim ulama, para ustadz, para kiai. Yang saya hormati tidak lupa pula para tokoh, para pejabat publik. Tidak lupa pula yang saya hormati pimpinan pembina Taman Iskandar Muda Aceh, yang kita berdoa bersama-sama semoga semua pengurus senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Senantiasa diberikan keberkahan hidupnya oleh Allah, amin. Semoga dilancarkan jalan rizkinya oleh Allah, amin. Semoga keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, Allahumma amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula yang saya hormati hadirin hadirat yang saat ini berkumpul di Monasah Aceh, Taman Iskandar Muda. Yang syukur alhamdulillah ramai di sini berkumpul bersama. Yang saya rasakan bedanya dengan kebiasaan saya kalau ngaji di Jawa. Kalau ngaji di Jawa itu makan-makannya setelah ceramah. Tapi ternyata di masyarakat Aceh makan-makannya sebelum ceramah. Alhamdulillah. Kayaknya habis ceramah makan-makan lagi nih. Luar biasa. Saya bahagia bisa berkumpul di hadapan Bapak Ibu sekalian. Di belakang juga kelihatan ada pasukan ahlul hisab. Ternyata sedari tadi ngebul, kata orang Cirebon bilang, nggak berhenti. Alhamdulillah saya bersyukur pada kesempatan malam hari ini bisa berada di tengah-tengah masyarakat Aceh yang saat ini dalam keadaan berbahagia, berkumpul bersama melalui wasilah acara pengajian Rajaban, peringatan Isra Mi'raj baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Berikutnya kita awali pula dengan bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada umatnya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya, yang kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya kalau ingat Aceh, ingat tahun 2004 silam, yakni peristiwa tsunami. Ketika ingat peristiwa tsunami, saya juga ingat dengan lagunya orang Aceh, Rafli Kande. Ibu, lembutku kenang kasihmu ibu, di dalam hati ku kini menanggung rindu. Kau tabur kasih seumur masa,
untuk diriku, oh ibu buah hatimu. Tiada ku mampu membalas jasamu, hanyalah doa di setiap waktu. Oh ibu, tak henti ku harapkan doamu. Oh ibu, tak henti ku harapkan doamu di sepanjang usiaku. Ajib. Itu lagu orang Aceh punya. Alhamdulillah, ternyata selain Aceh ini terkenal dengan militansi keislamannya, Aceh juga terkenal dengan para musisinya. Banyak budayawannya, banyak sastrawannya. Sampai-sampai terkenal juga dengan pahlawannya. Makanya ada lagunya Sleng. Banyak pahlawan di tanah rencong, menumpas ketidakadilan. Laki-laki jangan kaya bencong, beraninya cuma ribut tawuran. Koreng, 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 koreng. Kok koreng larinya? Ini Aceh ini luar biasa, Masya Allah. Bahkan Kesultanan Islam pertama yang ada di Nusantara itu ada di Aceh, yakni Kesultanan Perlak dan Samudra Pasai. Bisa dibilang, andai kata tidak ada Aceh dahulu dengan perjuangan Islamnya, niscaya Indonesia tidak akan menjadi negeri yang mayoritas Muslim. Saya baca sejarahnya, ternyata bisanya di Cirebon ada Kesultanan Islam Cirebon, di Jawa sana ada Kesultanan Demak. Maka itu ternyata ketika ditelusuri berawal dari kesultanan yang ada di Aceh, khususnya Samudra Pasai. Jadi awal mula Islam kuat itu luar biasa di bumi Nusantara, ada di Sumatera sana, tepatnya di bumi Aceh, saudara. Dari situlah memang dulu di Cirebon sudah ada orang Islam, tapi orang Islam hanya personal saja, sehingga dakwahnya kurang masif, dakwahnya kurang meluas, sehingga kemudian ada permintaan dari ulama-ulama yang ada di Cirebon agar kemudian bagaimana kekhilafahan yang berpusat di Turki Utsmani mengirimkan para dai-nya. Dan ulama-ulama yang ada di Cirebon nggak bisa komunikasi langsung dengan kekhilafahan yang ada di Turki. Mereka hanya bisa melalui perantara Samudra Pasai untuk menyampaikan aspirasi orang-orang Jawa agar di Jawa pun dibentuk Kesultanan Islam, agar kemudian dakwah Islam lebih meluas lagi. Maka hadirin, saya tidak akan pernah melupakan Aceh sama sekali. Dari Aceh inilah kemudian dakwah Islam semakin menggema. Dari Aceh ini pula kemudian Jawa pada akhirnya menjadi negeri mayoritas Muslim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bahkan Aceh pula hadirin, dulu ketika pertama kali Indonesia merdeka, itu Soekarno nggak punya uang buat ngebangun negara. Jangankan ngebangun negara, beli pesawat saja Soekarno nggak bisa. Maka disinilah kemudian Soekarno keliling-keliling ke berbagai provinsi, ke berbagai pulau, hingga akhirnya Soekarno datang ke bumi Aceh, dan kemudian Soekarno menyampaikan kepada masyarakat Aceh untuk memberikan sumbangannya agar dibelikan pesawat ke presiden pertama. Itulah pesawat Selawah namanya.
Alhamdulillah. Jangan salah, jangankan itu Monas, di atasnya ada emas. Itu dari mana kira-kira? Dari Aceh. Jadi jangan anggap sepele Aceh. Yang mantap bukan hanya makanannya, yang mantap bukan hanya rendangnya, tapi mantap juga semangat perjuangannya untuk kemerdekaan Indonesia. Alhamdulillah. Makanya malu sekali apabila kemudian bapak-bapak, ibu-ibu hadirin semua orang Aceh tidak mau meniru semangat perjuangan para pendahulu kita semua. Bapak ibu sekalian, nenek moyangnya bukan hanya sekedar pelaut, akan tetapi bapak ibu sekalian, nenek moyangnya adalah para pejuang yang mereka rela mengorbankan apa saja untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang Aceh enggak semangat ibadah, enggak semangat sholat, enggak semangat ngaji, ini jangan-jangan bukan orang Aceh. Ada orang Aceh kemudian dia enggak semangat untuk taklim, giliran jalan-jalan oke gas. Tapi giliran suruh ngaji langsung mulut. Ada di sini yang kayak gitu. Mana orangnya, saya mau tahu. Jangan. Oh, di sana-sana. Kalau di sini insya Allah nggak beda jauh maksudnya. Janganlah malu. Orang tua kita semua di sini mereka adalah para pejuang yang rela mengorbankan segala sesuatunya untuk Islam, yang rela mengorbankan segala sesuatunya untuk Indonesia. Walaupun pada akhirnya mohon maaf saya wajib sampaikan dikhianati oleh para pendahulu daripada negeri ini. Dijanjikan Aceh nanti Indonesia menegakkan syariat Islam. Tenang saja, yang penting kita merdeka dulu, yang penting kita kuat dulu, kata Soekarno. Maka disitulah kemudian orang-orang Aceh semangat. Ya udah kalau kayak gitu saya dukung penuh kepresidenan Soekarno. Maka orang Aceh pun mengeluarkan semua harta bendanya, menjual emasnya untuk membeli pesawat kepresidenan pertama. Itulah pesawat Selawah. Tapi itulah yang terjadi. Ternyata janji hanya tinggal janji. Ditunggu berbulan-bulan, ditunggu bertahun-tahun. Ternyata Soekarno ingkar janji. Yang semula mengatakan bahwa Indonesia akan mengembalikan piagam Madinah dengan penerapan syariat Islam bagi pemeluknya, akan tetapi ternyata dikhianati. Enggak tinggal diem dong orang-orang Aceh, nagih dong. Pak Presiden gimana? Katanya mau Indonesia diterapkan syariat Islam. Kita sudah menyumbang segala sesuatunya untuk membeli pesawat presiden yang pertama, untuk membuat Monas di atasnya ada namanya emas, tapi kok tidak diterapkan syariat Islam Indonesia ini? Ternyata orang-orang Aceh enggak tinggal diam, terus nagih Presiden Soekarno. Presiden Soekarno rubah-rubahnya risih juga. Satu sisi ada orang-orang yang tidak mau diterapkan syariat Islam, sisi lain orang-orang Aceh semangat untuk memperjuangkan syariat Islam. Dari situ kemudian Soekarno mengeluarkan kebijakan untuk Aceh berupa daerah istimewa. Maka disebutlah Aceh dengan Nangro Aceh Darussalam. Di sini ada tulisannya, apa itu? Yayasan Pendidikan Islam Al-Zaidah Darussalam. Alhamdulillah. Jadi Presiden Soekarno nyebut Aceh juga sebagai daerah modal, hadirin. Nyebut Aceh daerah modal. Kenapa? Karena sebelumnya dulu umat Islam di wilayah lain, warga negara di wilayah lain, mereka militansinya tidak sama hebatnya dengan militansi orang-orang Aceh. Sehingga kalau dikit-dikit butuh uang datang ke Aceh, butuh dana datang ke Aceh, butuh anggaran datang ke Aceh. Dan orang Aceh dikenal bagaimana loyalitasnya untuk mempertahankan Indonesia demi tegaknya agama Allah Subhanahu. Takbir.
Takbir. Biar aja pengajian Rajab saya ajak takbir terus. Soalnya bukan apa-apa, rendang masih banyak di belakang sana. Tenang aja, usah ini pengajian banyak takbirnya. Tadi saya habis makan, jangan-jangan nanti lapar lagi. Tenang, masih banyak prasmanannya. Nggak tahu ibu-ibu ada prasmanannya atau tidak. Biar makan sendiri aja, mak-mak. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Aceh juga dikenal dengan Serambi Mekah. Dulu. Ada yang ngomong dulu. Kalau kata orang Cirebon, terus tekin priweang, yaiku, yaiku. Dulu, tapi jangan pesimis. Masih ada orang-orang soleh, ada orang-orang yang beriman yang insya Allah akan mempertahankan apa yang dahulu diperjuangkan oleh nenek moyangnya, insya Allah. Yang penting kita punya prinsip nih orang-orang Aceh, di mana bumi dipijak di sana langit harus senantiasa dijunjung. Dimanapun kita berada, kita harus sadar bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita adalah hamba Allah, maka disitulah kita harus sadar bahwa kita harus terikat dengan aturan-aturan Allah. Hidup jangan semau sendiri. Allah tidak memerintahkan kepada kita la tamutunna illa wa antum muslim, tidak memerintahkan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan menjadi pegawai negeri, tidak. Allah tidak memerintahkan janganlah kalian mati kecuali jadi orang kaya, tidak. Janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan menjadi anggota dewan, tidak. Allah hanya mengatakan la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan menjadi seorang muslim. Jadi di sini kita apapun profesi kita, mungkin ada yang pedagang, mungkin ada yang guru, mungkin ada yang pegawai BUMN, mungkin juga ada yang pegawai negeri, dan apapun itu profesinya, ingat kita semua ini adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya nanti ketika di hari kiamat, hadirin, kita dikumpulkan oleh Allah bukan berdasarkan profesi kita ketika di dunia. Tadi ketika di dunia saya makan-makan, oh ternyata ada yang makan-makannya di luar, ada yang makan-makannya di dalam, khusus untuk orang-orang pilihan, tamu-tamu spesial, para tokoh, para ustadz, para pimpinan makan-makan di dalam. Sementara yang biasa makan-makan di prasmanan luar, itu di dunia. Tapi nanti di padang mahsyar tidak ada lagi hal semacam itu, hadirin. Semua manusia dibariskan oleh Allah bukan berdasarkan pangkat kedudukannya, bukan berdasarkan profesi ketika di dunianya, akan tetapi manusia dibariskan oleh Allah berdasarkan bagaimana keimanannya dahulu ketika ia hidup di dunia. Jadi nggak ada orang petang-peteng di padang mahsyar, nggak ada. Disuruh sama malaikat pada baris. Peteng, kamu siapa malaikat? Belum tahu saya tah. Saya ini ketua pembina. Kata malaikat ditempiling orang semuanya. Enggak ada ketua pembina, enggak ada orang kaya, enggak ada pejabat tinggi negara. Semua diatur oleh malaikat-malaikat Allah. Orang yang mempunyai keimanan dan ketakwaan yang baik ketika di dunia, dia akan berbaris di belakang barisan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dia mungkin ketika di dunia orang biasa, orang tak punya, rakyat jelata, tapi benar imannya kepada Allah, maka ia akan berbaris di belakang barisan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika ternyata di dunia dia tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, atau kalau orang Cirebon bilang ini Pak, saya orang Cirebon Indramayu, dia nyari rizkinya wal kedual dudu sendal dudu kadal kabeh diuntal dianggap halal. Gak peduli dia, halal haram gak peduli. Di dunia dia boleh jadi orang yang banyak yang memuji-muji, banyak orang yang memuja-muja, tapi jangan harap kelak di hari kiamat akan berbaris di belakang barisan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya yang harus kita mantapkan di sini adalah iman Islam kita. Jadi pengajian ini bukan hanya pengajian seremonialitas belaka. Pengajian ini bukan hanya pengajian formalitas saja, jangan. Ini formalitas saja Ustadz, jarang-jarang setahun satu kali. Lumayan saya datang, biasanya banyak makanan lebihan. Jangan acara ini dianggap sebagai perkara formalitas saja, jangan. Tapi jadikan acara semacam ini sebagai wasilah untuk meningkatkan iman Islam kita, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu